Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Azara Putri, NIM 10206240.007. Dalam video ini, saya akan mendemonstrasikan implementasi tugas 2. Seperti yang sudah saya share screen kan, pertama saya membuat 3 tabel, yaitu obat, dan log transaksi obat, yang datanya sudah ada di modul yang diberikan. Setelah berhasil, saya menginsert datanya. Data yang saya insert adalah data ke dalam tabel obat dan transaksi obat 007. 007 adalah digit terakhir NIM saya. Setelah berhasil diinsert, saya tampilkan hasil tabel transaksi obat dengan select. Tabelnya seperti ini. Langkah selanjutnya, saya akan membuat trigger. Sekarang saya akan membuat trigger bernama TRG Insert log transaksi 007. Trigger ini akan aktif setiap ada data baru masuk ke transaksi obat 007 dan otomatis menambahkan data ke tabel log transaksi obat 007. Pertama, create trigger dulu. TRG insert log transaksi 007. After insert on transaksi obat 007. For each row, deklarasikan dengan deklarasi harga dengan integer. Setelahnya set harga diambil dari select dari harga obat from obat 007 where ID obat sama dengan new.id obat. Kemudian setelah di set, insert log transaksi obat 007 ID transaksi, kemudian total harga. Value-nya diisi new dari ID transaksi, dan new jumlah obat dikali dengan harga. Setelah berhasil, sekarang saya akan uji triggernya dengan menambahkan satu transaksi baru. Saya coba insert. Yang di dalamnya itu ada ID pasien, kemudian ID obat, kemudian jumlah obat yang value-nya
ID-nya 4, ID obatnya 101, jumlah obatnya 2. Ini saya akan langsung juga ini melihat hasil lognya. Select, bintang, from, log, transaksi obat 007. Setelah berhasil, task keempat, saya akan membuat start prosedur. Sekarang saya akan membuat start prosedur bernama tambah obat 007. Prosedur ini menerima 3 parameter, yaitu ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Create prosedur tambah obat 007 in prosedur P ID pasien integer. Kemudian ada juga in P ID obat integer juga. Terus kemudian in jumlah obatnya, jumlah obat integer. Insert transaksi obat 007 ID pasien, kemudian ID obat, dan jumlah obat. Value-nya, prosedurnya dari ID pasien, kemudian ID obat, kemudian jumlah obat. Sudah berhasil, saya akan uji prosedurnya dengan mengcalling. Dengan call tambah obat, lihat hasilnya yaitu select bintang from transaksi obat 007. Kemudian select bintang from log transaksi 007. Seperti yang terlihat, prosedur menambahkan data transaksi dan trigger otomatis mencatat lognya. Selanjutnya yaitu task kelima membuat user dan hak akses atau DCL. Saya akan membuat 2 user, satu hanya bisa insert dan satu lagi hanya bisa select. Saya misalkan nama saya Keisha, jadi usernya yang pertama Keisha yang bisa insert, yang kedua Putri hanya bisa select. Saya akan create user,
Namanya Keisha, nama saya. Kemudian underscore localhost. Identify by ini passwordnya. By saya akan setting password 12345. Kemudian saya create lagi user. Saya copy dari atasnya aja. Create user, saya namai Putri, nama akhir saya. Selanjutnya, saya akan memberikan hak akses untuk user Keisha dan Putri. Hak aksesnya yaitu grant, insert, on, to Keisha. Keisha, local. Kemudian yang Keisha tadi hanya bisa insert. Yang kedua saya akan membuat Putri hanya bisa select. Dan select on to Putri. Eh, local host. Kemudian terapkan perubahan dengan flash privilege. Jadi di sini jika saya ingin login sebagai user Keisha, lalu coba insert itu akan berhasil. Tetapi jika Keisha ini select, dia tidak akan berhasil. Begitupun dengan Putri. Jika Putri ini select, dia akan berhasil. Cuma kalau insert, dia tidak akan berhasil. Sekian penjelasan tugas dari saya. Jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.